Menurut aku tuh kayak gitu. Dan kali ini Suns gak boleh salah gerak. Albert bakal bisa memenggal pala dari sang landak. Dan buat sahabat Mobile Legends semua yang di rumah, ini adalah game kedua. Game yang menentukan apakah raja dari segala raja bakal bisa ditumbangkan ataukah Justru masih bisa dibalikkan keadaannya oleh sang raja. Kali ini game yang kedua, langsung saja kita masuk untuk Royal Derby kita. Yes, dan dipandu oleh Ranger Mas dan juga Momo Chan kali ini. Dan tentunya Albert lebih memilih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu, di cover oleh seorang Lemon. Tuh kan, kita lihat ternyata Suns memilih untuk di arah mid lane. Dan aku salah prediksi. Aku kira yang menggunakan Balmon bakal Lemon. Bakal siapa? R7. Ternyata Lemon. Enggak kan, kamu tadi udah bilang. Iya, Oh Lemon. iya, Lemon. Iya, aku salah prediksi. Dan ternyata lihat, oh my god, Diambil diambil ternyata. blue buff-nya oleh seorang Rasi kali ini. Luar biasa, permainan yang benar-benar tidak diduga sepertinya oleh para pemain dari tim RRQ. Rasi di sana tiba-tiba datang mendapatkan blue buff dari tim RRQ Hoshi tanpa ada pengawalan, dan RRQ Hoshi mendapatkan celah kecil yang luar biasa. First blood tidak berhasil diamankan oleh tim Onyx Esports. Ya, dan Drian pun harus langsung flicker balik mundur karena sempat terkena damage yang keluar dari outer turret dari tim RQ Hoshi. Jangan terlalu mengambil resiko dari kedua tim. Kali ini bakal coba setup ulang lagi. Itu udah resiko sih. Udah resiko yang diambil sama Tapi kalau misalnya terlalu Rasi. dive, Die. lebih iya makanya. Yes, benar banget. Tapi LG bakal coba untuk cover dengan Albert di arah bottom lane. Kali ini lebih fokus terhadap gold buff-nya dibandingkan untuk mendapatkan claim minion. Albert menggunakan retribution. Ingat, Albert ketika ditabrak, tapi lihat langsung ada Garot dan soliter dari seorang Riyad mengcover para pemain dari tim Onyx Esports di arah bottom lane. Lemon bersisa seperempat darah. Dia nggak boleh terlalu barbar. Kali ini Lemon bisa di take down kalau seorang Sat sudah level 4 dan menuju ke arah bottom lane. Iya, dan dari Albert pun tadi, tapi ternyata dipotong oleh Bats-nya kali ini. Ya kan? Masih coba digangguin, anti-match di area atas. Tadi sempat ada mountain shot juga yang dikeluarkan sama seorang Albert ya. Itu kalau misalnya boots-nya maksa untuk nge-cover Lemon supaya nggak pulang, itu Suns bisa cutting. Sebenarnya ya. Iya, bisa Tapi tadi cutting. masih jauh juga rotasinya Iya. dari Arkas. Makanya kalau misalnya bisa tahan dikit Lemonnya biar nggak pulang aja. Wow, Suns pada veng langsung di slebel, ya kan. Dan di arah bottom lane, Lemon belum bisa di pick off, sedangkan Albert masih coba untuk farming terlebih dahulu. Albert butuh item, dan Rasi bakal coba keliling-keliling lagi di lane of down. Dan ada Yujung di sana kayaknya juga. Dia bakal untuk ngebantai, dan Peter karena damage cukup besar dan bakal coba dipukul mundur kali ini. Belum ada Tempest of Blood, masih bisa menghindari para pemain dari tim RRQ Hoshi. Iya, dan dari Albert pun tidak akan coba mengambil resiko. Kali ini mountain shot akan coba dibuka mengarah ke arah seorang Boots, dan Lemonnya benar-benar diharas habis-habisan di area bawah. Gak dikasih ampun Lemonnya, sedangkan Albert berhasil mendapatkan satu buah red buff dan bakal coba ke arah blue buff terlebih dahulu. Rasi gak bakal bisa melakukannya kedua kalinya. Cover yang baik dari para pemain dari tim RRQ bakal coba untuk menghantam, sedangkan Suns udah siap. Suns punya retribution. Kayaknya kini bakal menjadi kesempatan untuk tim Onyx Esports mendapatkan start point-nya ketika dari tim RRQ Hoshi fokus untuk defend di arah blue buff. Oh, timingnya cukup cepat. Timingnya cukup cepat untuk tim Onyx Esports, dan cukup tepat. Sedangkan Boots bakal one by one situation, tapi langsung ada seorang Rasi kali ini. Ternyata lihat rodanya, gerobaknya dari seorang Rasi belum berhasil menabrak seorang Lemon. Iya, dan dari Lemon pun bakal coba bermain lebih aman aja. Dia langsung dash mundur ke arah area jungle-nya, dan bisa dibilang kayak dia coba untuk cyclone sweep aja ke arah minion supaya Bats-nya juga mungkin pergerakannya bakal coba dibatasin lagi di area bawah. Yes, Rasi terbuka. Walaupun kali ini belum ada first blood di menit yang ketiga, tapi para pemain dari tim RRQ mid laner-nya, Suns-nya meninggalkan satu level dari seorang Albert, tapi Rasi bakal coba untuk mencek seorang Lemon. Lemon bakal coba dipasang, belum ada Falling Starboard. Lemon masih mencoba untuk memutar-mutar, menjadi bola putar. Langsung ada lethal tan. Ternyata kali ini lethal counternya tidak berhasil mendapatkan apapun. Dan lihat, berhasil diamankan LG. What a play! Oh my god, LG kali ini Hurricane-nya benar-benar pas mendapatkan seorang Suns tanpa diduga-duga. Belum ada Tempest of Blade, Suns langsung ditumbangkan. Tempest of Blade-nya belum sempat digunakan. Iya, langsung on point. Di situ mengunci pergerakan dari seorang Sun sendiri, dan bahkan Lemonnya juga nggak sempet tumbang. Bagus banget LG-nya kali ini. Lihat, dengan adanya Kufra, langsung coba Kufra. Hurricane Dance dengan Akai Kufra. Aduh, gue nggak denger LG tuh Kufra. Ingatnya Kufra terus ya. Iya, bener banget. Dan Lemon
harus pulang kali ini. Kita lihat statistiknya Lemon harusnya, oh dengan anti-match, Lemon head to headnya. Iya, masih cukup mendominasi gold dan bahkan lihat Sansnya langsung Seven of Blade hanya untuk mundur saja. Rasi langsung tortoise saja yang di pop up kali ini mengusir perjalanan dari seorang LJ bersama dengan Drian juga yang sudah mulai muncul memberikan support dan bantuan ke arah seorang Rasi. Tapi kali ini Suns gak bisa bergerak dengan bebas, dia gak punya blue buff. Sedangkan dari Albert bakal dapatin keuntungan cukup banyak, dia tidak bakal diharas oleh Suns untuk beberapa waktu ke depan. Dan Rasinya dari tadi bener-bener ngambilin jungle dari para pemain dari tim Hierarchy Hoshi. Bisa dibilang anti-match juga belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Dan Khalid masih overrated dengan pick yang banyak, namun win rate-nya tidak mencapai 33%. Dan ada beda efek di arah mid lane, Rasi masih bisa survive kali ini. Sat bakal coba untuk mengusir mundur seorang LJ, udah gak punya Hurricane Dance kembali. Nggak ada baling-baling bambu dari seorang LJ. Iya, langsung mengarah ke arah objektif mereka yang pertama kali ini dari Turtle yang belum dicolek tapi baru kontes sama anti-match kali ini. Anti-matchnya masih punya Reggie Sandstorm juga, tapi sepertinya masih diamankan oleh Retribution milik Albert. Yes, Albert lebih perkasa kali ini. Suns dibalikan keadaannya dan mid lane bakal coba dipasar. Rasi bakal coba komit para pemain dari Demonic Esports. Di arah mid lane kita bakal coba lihat ternyata nggak ada team fight. Dan Suns-nya harus mundur, nggak ada blue buff. Lihat Momochan, Link tanpa blue buff. Bagaikan Aku tanpa kamu nggak bisa gerak bro, nggak bisa main kali ini Linknya. iya, dan dari network pun masih diungguli oleh seorang Albert meskipun hanya berbeda tipis saja dengan seorang Sans. Bakal mengarah ke arah Endless Battle terlebih dahulu dari linknya dan mungkin dari Albert. BOD, BOD langsung BOD. Albert BOD langsung ada Polis taruh menuju ke arah seorang Albert Warnari Rui kali ini. Pada pasti berhasil dari seorang R7. Sedangkan di arah mid lane bakal ada pertukaran darah dan Albert harus bisa mundur. Dia menggunakan Purify. Ingat, kalau Albert terlalu offside ini bakal menjadi disaster, bencana untuk tim Hierarchy Hoshi. Iya, nggak ada Purify untuk sisi Hierarchy Hoshi. Sementara dari Onyx Esports hanya dimiliki oleh Good saja. Feder Aztec mulai di pop up kali ini. Rasinya benar-benar menjaga LJ-nya, ngejagain pinnya, benar-benar jangan sampai di-poke oleh seorang Rasi. Tapi Suns berhasil mendapatkan blue buff-nya. Kali ini Rasi menjaga dengan baik, tapi anti-match bakal coba one by one situation di arah bottom lane. Langsung quick set dikeluarkan oleh seorang anti-match. Bakal coba dihajar balik. Dan lihat 2 versus 2. R7 anti-match. Oh my god, langsung reu. Kali ini langsung tembak top lane ke arah belakang lagi. Memberikan Hurricane Dance untuk mundur. Baling-baling bambu dan Feder S-Rank-nya. Gak berhasil mengenai apapun. Baling-baling bambu dan seorang LG hanya untuk mundur. Iya, tapi ternyata dari Stan sendiri masih mencoba untuk menghentikan pergerakan dari R7 juga di area bawah. Mereka bakal coba untuk komit dapetin objektif aja. Yes, bener banget. Dan tadi Furious Dive-nya berhasil dihindari. Dan lihat, Dragon Tail-nya nggak bisa tumbang. Turtle resurrecting soon. Dan kalau kali ini bisa dibilang, Anti-Match lagi kalah situasi oleh seorang R7. Walaupun posisi dari tim Onyx Esports, mereka tidak kalah banget ya. Tapi bisa diunggulkan dan Boots sama-sama meng-cutting minion oleh para pemain dari tim Anarchy. Head to head, Lemon dengan Boots. Bakal coba dipasang, pinnya gak bisa kemana-mana. Gak seorang main S-Rank, gak seorang Rasi. Rasi dapat tahu besar, tapi lihat saja langsung karena seorang Bin apapun terjadi. Dan Flicker, save the day. Sans harus mundur, masih mendapatkan 1 buah poin dan Albertnya down. Boots bakal coba meng-cover, gak seorang Polis taruh ke arah belakang dan masih bisa cover dengan dibalikin keadaannya. LJ langsung flicker ke arah seorang Sans. Apapun yang terjadi di sini Sans ditumbangi tukang sayur. Oh my god. Itu agak sedikit terlambat juga sih, dimana LJ sempat Hurricane Dance kena 2. Diborong sama LJ tadi loh. Iya, tapi sayangnya nggak ada follow up damage dari RQ Hoshi. Yes. Boots-nya udah keburu datang dan dibalikin malah bisa ke pick off 2 dari RQ Hoshi-nya. Albertnya ke pick off, Sans-nya juga harus ke pick off, Nyayur. R7 juga harus hilang. LJ-nya nyayur banget tadi sebenarnya. Cuma Albertnya down. Iya, Kalau udah Albert down dulu. nih lihat nih. Kalau kita lihat reply-nya nih ya. Yes. Oh ini dapetin Ini blue yang buff dulu. bukan. Kan LJ-nya kena stun, terus begitu akhirnya Mana? bukan. Ini bukan. lihat reply yang tadi tuh sebenarnya. Iya, oke. Penasaran lah aku tadi. It's okay. No problem. Albert damage udah mulai besar. 1.500 damage telah diberikan, harusnya BOD-nya jadi sih kali ini. Dan para pemain dari tim Onyx, mereka juga cukup kesulitan untuk mengatur Feder S-Rank untuk clear ini terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, langsung udah ada Lightning Franchise dan Lemon dengan boost one by one situation di arah mid lane. Ditabrak oleh seorang Rasi kali ini. Langsung ada tabrakan beruntun. Lemon bakal memaksakan keadaan. Belum ada di sini satu buah Sans udah mencoba untuk menggeger Lemon. Apakah bakal coba diambil? No!
Dia nggak mau ngambil Lemon. Dia tahu ketika Lemon di pick off, ditabrak sama Suns, Suns bakal rugi. Bakal bisa ditabrak balik sama LJ, belum keluarin Hurricane Dance dengan ada tenacity yang dimiliki dari seorang LJ. Iya, bisa dibilang itu Lord menjadi resurrecting suatu soon. apa ya, bisa dibilang pembelajaran juga untuk Suns. Jangan sampai dia terlalu dive, mungkin Deviant Sword langsung. Tempest of Blade-nya belum sempat dibuka, tapi dia udah ke pick off cuma gara-gara ada satu inisiasi dari seorang LJ. Yes, makanya dia nggak bakal melakukan kesalahan yang sama. Hebatnya dari seorang Suns itu, adaptasi yang cepat. Cepat banget adaptasi. Bener banget, bakal coba ditabrak Lemonnya, bakal coba dipaksa. Tempest of Blade langsung ke arah seorang Lemon, dihindari dari lethal counternya. Dan Lemon terkena satu bawah Abyssal Row. Bakal coba digaruk, ternyata enggak. Lebih memilih untuk mundur dan Lemon masih bisa selamat hidup. Dibandingkan dia harus tumbang di arah top lane. Ini dari Onyx kayaknya bakal coba maksain LJ setidaknya ngeluarin Hurricane Dance-nya terlebih dahulu. Mau nggak mau? Soalnya yang punya itu cuma punya Priva cuma boost aja. Iya. Tidak boostnya yang bisa coba untuk ngincer ke arah LJ, tapi kali ini masih mau lebih ternyata ditabrak sama teammate kali ini. Dan bahkan lihat Sunset mengarah ke arah sang Albert. Tempest of Blade yang nggak kena tapi Deviant Sword masih connect. Finn-nya langsung membalaskan dengan adanya dengan adanya Federal Extract. Lihat di lock begitu saja tapi terkena stun juga teammates-nya. Masih bisa bertahan dengan adanya Jason. Dan bahkan kalau bisa lihat Lemonnya berada di paling depan. Coba untuk diharus habis-habisan tapi ternyata R7 lagi coba untuk membackup. Finn-nya harus hilang. R7 pun akan menjadi target berikutnya kah? Enggak. Lihat R7, Abaku hantam 2 versus 1. Anti Mage dihajar, ada Derian. Tapi kita lihat R7 gak mundur. Ini Ndut Bas, bukan kaleng-kaleng di sana. 2 versus 1 Momo-chan. Iya, dan kalau kita lihat di sini reply by Axe-nya sebenarnya kayak udah sakit banget dari anti-match-nya udah masuk tadi. Dia masih bisa bertahan dengan ada Kicksan. Lemonnya lihat bener-bener diharus habis-habisan sama boots-nya. Langsung disable pakai selendangnya. Dan bahkan dari seorang Lemon pun nggak tumbang. Lihat 2 lawan 1 R7-nya bro, buset. Masih tahan. Dan ini bener-bener keras banget di game yang kedua ini membuktikan. Kalau misalnya Ararki Hoshi juga kuat. Di game pertama dia melakukan banyak kesalahan, but it's okay. Dia beradaptasi dengan cukup cepat. Onyx Esports gak bisa melakukan hal yang barbar seperti di game yang pertama. Dan Sunset bahkan udah ke pick off 3 kali ya. Yes, dia nggak peduli kali ini, lihat bakal dibalikin sama Boots, bakal di cover Lemonnya, tapi lethal counter masih coba dihajar sama seorang Lemon, dan Lemon bakal coba dikomit, berhasil diamankan oleh seorang Suns. Lemon rugi banget kali ini kalau di pick out, tapi langsung ada badai pasir ke arah belakang, coba dibalikin ke arah pedal, strike-nya, Aki Mage masih bisa hidup, lihat dengan Tornado di saatnya, sedangkan Boots langsung Police Arbor ke arah belakang, nggak ada cover, satu remaja di atas pagar, kali ini juga seorang Albert dan R7, di arah bottom lane berhasil mendapatkan satu buat turret dari Onyx Esports. Iya, mulai dipukul mundur kali ini teman-teman dari Onyx Esports setelah RQ Hoshi mengamankan objektif turret mereka yang ketiga. Onyx Esports bisa dibilang kalah dari sisi objektif. Dan bahkan dari RQ Hoshi mereka bisa menggunakan metode split push ini untuk setidaknya mengunci pergerakan dari Onyx Esports biar nantinya secara langsung akan dikandangin sama RQ Hoshi. Yes. Kita lihat kali ini para pemain dari tim Onyx Esports bakal coba dipasang. Langsung ada Rasi dan Ria dipukul mundur oleh seorang Fit. Udah dipantau dari seorang LJ. Sudah kupantau kau di sana ya. Iya, Kau dan mau kemana kau? Kupantau kau di sana. Dan Albert langsung menuju ke arah Lord. Udah bakal coba loncat tapi Fit masih bisa selamat. Belum ada Tempest of Blade. Baru pakai Deviant Sword aja. Fit udah diselebel burungnya. Hampir disunat di sana mau ucap. langsung mundur, nggak mau ngambil resiko juga. Dan bahkan dari RRQ yang tadi awalnya udah inisiasi ke Lord langsung di cancel, di reset lagi Lordnya. Yes, ini bakal dipaksa sih harusnya 5 versus 5 untuk mendapatkan Suns, tapi blue buff-nya diamankan. Enemy turret telah diamankan, para pemain dari tim RRQ lebih unggul kali ini harusnya. Dia dapetin turret di arah top lane ya? Iya kan? Iya. Dapat turret di arah top lane kan? Di arah atas dia. Yes, dan brute force untuk seorang anti-mage untuk mengejar ke arah belakang. Dan Finn, damage-nya udah besar banget. Clock of Destiny. Udah ada Lightning Truncheon menuju ke arah harusnya itu Ice Queen 1. Harusnya Ice Queen 1. Dan dari Albert menuju ke arah sayap kali ini ya. Dari King Swings, sedangkan dari seorang Suns juga dia menuju ke arah King Swings. Ya, networknya nggak berbanding jauh, tidak seperti game yang pertama ya. Iya. Masih coba dikejar juga oleh Benar banget. RRQ Hoshi kali ini. Onyx Esports, jadi bilang mereka, wow, berbeda 3.000. Apakah dari seorang
Aku bingung Boots ini mau ke arah Holy atau ke arah malam ini ya. Sedangkan dari para pemain dari tim RRQ, lihat di arah top lane, mereka kehilangan satu turretnya. Sans membalaskannya kali ini. Sans tidak mau kehilangan turret seperti yang RCF lakukan. Dia pengen barter. Para pemain dari tim RRQ, mereka udah punya, oh no, NOD ternyata. Lebih ke arah NOD, bukan SQ1 kali ini. Iya, tapi Boots juga sendiri akhirnya mengamankan Holy Crystal di bawah, menambahkan magical damage-nya. Ya kan? Di Holy area Crystal bawah. bener kan? Lemon bakal coba 1v1 dengan anti-mage. Dan No. Lemon bakal coba dimakan kali ini, lihat. Sans sudah ngeker seorang Lemon. Bakal coba dihajar, diselebeu sedikit demi sedikit. Anti-match mencoba mengcutting permainan. Lemon mau nggak mau harus clearing minion supaya darahnya menambah. Tapi Lemon kali ini harus mundur dan LJ cover dengan cukup cepat. Lihat Sansa yang harus kabur kali ini. Lemon udah mulai memberikan keadaan badai pasir bakal mundur. Dan ternyata Finnya yang dimakan. Dan sebelum Fin dimakan, Sansa harus tumbang. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Oh my god. Tukang somainya Burgot. Oh my god. Lihat para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan 3 pemainnya. Blunder yang dilakukan dengan adanya Lemon yang menjadi basic berhasil membuat Onyx Esports kehilangan 3 pemainnya. What a play from RRQ Hoshi. ini kalau menurut aku ya dari Onyx Esports, setiap kali Sansa coba Davin untuk menculik satu, pasti dia tumbang. Ya, Karena backup dari Arkeozi cukup dekat juga tadi di area jungle ya. ya, Dan kuat ini banget. memang sebenarnya dengan adanya lot pertama yang bisa diamankan oleh berbagai dari kedua tim, bisa dibilang kayak antara salah satu tim yang harus di pick up duluan atau mereka melakukan minor mistake seperti tadi dari Onyx Esports. Mereka terlalu terburu-buru untuk ngeharas ke arah Fuck teman-teman Lemon. Hoshi. Iya, awalnya memang ngenargetin Lemon, tapi akhirnya dari Sun sendiri dia ngeliat ada pergerakan dari Vince ketika membuka Feather Ice Track kan. Tapi dia nggak menyangka ternyata masih ada stun juga dari seorang Vin. Yes, bener banget. Fin nih harusnya kayaknya bentar lagi bakal bikin winter deh. Winter Tranchet deh harusnya dia. Iya, dia bakal coba bisa dibilang punya jaminan juga ya ketika dia coba diharus lagi seperti tadi oleh Sans. Dia masih punya dibilang apa ya? Yes, betul Penyelamat banget. ya? Yes, penyelamat. Tapi Lord udah mulai masuk. Mountain Shaker telah dibuka. Lemon sudah dikasih depan. Feather Ice Track mengusir mundur para pemain dari tim Wah, Onyx Esports. gawat ya. Lordnya bebas banget untuk masuk. Belum ada falling star pun ke arah belakang kali ini untuk seorang Lemon masih bisa survive. Rasi udah ngebuka Tortoise House-nya. Wah, lihat Tapi Rasi Rasinya. harus mundur, lihat sekarang tuh mau dari Tor Rasi dan base-nya. Udah mulai digetok oleh Bapak Lord dan Thor Horman. Nanti magi langsung ada sebuah raging storm. Dan Masih di situ bisa di-defense masih kali bisa ini. di-defense. Fin ke arah belakang. Sans ditumbangkan. Dan ini bencana. Oh my God. Onyx Esports, lihat para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan 2 playernya. RRQ juga harus sabar sedikit dan udah ada tim agen itu bakal dikeprek. Dan kali ini double kill. Lihat sang akan wipe out. Di wipe out kembali. Hoshi take the game tuh. Tukang somainya Burgot. Oh my god. Dan kami berhasil diamankan 1 poin akhirnya untuk tim RRQ Hoshi. Meskipun bisa dibilang game yang kedua cukup pasif dari kedua tim, tapi ternyata di game yang kedua kali ini Sun seperti